Lembaga Indonesia dan kita fokus dan tampil kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firdarihana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PJSD kelas 1C. Kasus bullying di sekolah dasar hingga merenggut nyawa merupakan tragedi yang menyayat hati. Penindasan yang terjadi secara terus-menerus, baik secara fisik maupun mental, dapat menghancurkan kondisi psikologis anak. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan melindungi setiap peserta didik. Di sini saya akan menampilkan satu video berita tentang kasus bullying. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Muhammad Abdul Rohid, siswa kelas 4 SD Negeri 108 Kota Pekanbaru, pernah mengeluh sakit di bagian dada. Kemudian dirujuk ke rumah sakit dan mendapat perawatan dokter spesialis jantung selama sepekan sebelum akhirnya meninggal dunia. Murid kelas 6 SD Negeri 108 Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau berinisial MA yang berusia 9 tahun meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekelasnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil observasi dan analisis mengenai kasus bullying yang terjadi pada seorang siswa sekolah dasar di Pekanbaru yang meninggal dunia dan diduga menjadi korban bullying oleh teman sekelasnya. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan lemahnya pencegahan dan pengawasan terhadap perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi lingkungan sekolah serta informasi pendukung dari laporan media, ditemukan adanya potensi perilaku bullying yang terjadi secara berulang di dalam kelas. Berdasarkan data yang terkumpul, korban berinisial MAR, siswa kelas 6 SDN 108 Tanggerang Labuai Pekanbaru, meninggal dunia pada 23 November 2025 setelah mengalami serangkaian tindakan perundungan. Tempo kejadian kritis terjadi pada 13 November 2025 ketika kepala korban ditendang oleh teman sekelas berinisial FT saat kegiatan belajar kelompok. Minimnya pengawasan guru pada waktu tertentu, seperti saat istirahat dan transisi kegiatan belajar, menjadi potensi masalah yang memungkinkan perilaku bullying tidak teridentifikasi sejak awal. Selanjutnya, analisis penyebab perilaku negatif bullying berdasarkan teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Perilaku bullying muncul sebagai hasil dari proses meniru, modeling. Pelaku diduga mencontoh perilaku agresif yang dilihat dari lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah, maupun media, tanpa adanya koreksi atau konsekuensi yang tegas. Yang kedua, ketimpangan relasi kekuasaan. Perbedaan fisik dan posisi di kelas menciptakan ketimpangan kekuasaan yang mendorong pelaku merasa dominan dan bebas melakukan penindasan terhadap korban yang lebih lemah. Yang ketiga, kurangnya regulasi emosi dan empati. Dari sudut pandang perkembangan sosial emosional, pelaku bullying menunjukkan rendahnya kemampuan empati dan pengendalian emosi yang seharusnya mulai terbentuk sejak usia sekolah dasar melalui pembelajaran karakter. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Pengawasan yang belum optimal, budaya sekolah yang kurang responsif terhadap laporan kekerasan, serta tidak adanya sistem pencegahan bullying yang terstruktur turut menjadi faktor pendukung terjadinya perilaku negatif ini. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi pencegahan berdasarkan teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Berdasarkan teori belajar sosial, perilaku anak terbentuk melalui proses observasi dan peniruan terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang menampilkan perilaku positif sebagai model bagi siswa. Guru harus secara konsisten menunjukkan sikap empati, menghargai perbedaan, dan menindak tegas perilaku agresif agar siswa tidak meniru perilaku negatif. Yang kedua, teori perkembangan psikososial dari Erikson. Menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority, di mana mereka membutuhkan dukungan untuk merasa mampu dan dihargai sekolah. Perlu menyediakan iklim belajar yang mendukung setiap siswa agar merasa diterima dan memiliki rasa percaya diri. Program pembinaan karakter, kerja kelompok yang inklusif, serta pemberian apresiasi terhadap usaha siswa dapat mencegah munculnya rasa rendah diri pada korban dan kebutuhan dominasi pada pelaku. Selanjutnya, strategi intervensi pendukung. Sebagai upaya tambahan, sekolah perlu mengoptimalkan layanan konseling, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, serta menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan berkelanjutan. Pengawasan pada area dan waktu rawan juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya perilaku bullying sejak dini. Kasus bullying siswa SD di Pekanbaru yang berujung pada meninggalnya korban menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Melalui penerapan teori psikologi pendidikan dan strategi intervensi yang tepat, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, mendukung, dan melindungi setiap anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.